Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan termodinamika teknik kimia 2. Pada bab ini kita akan masuk pada vapor liquid equilibrium, perhitungan dengan K-value dan perhitungan flash calculation. Nah, ini saya jadikan satu karena tipe ya. Seperti biasanya, semua rekaman kuliah saya nanti akan saya upload di YouTube Ruang Tagging. Ya, kita telah masuk pada subbab yang terakhir. Ya, kita mengenal K-value. Ya. K-value atau nilai K adalah rasio antara fasa vapor dan liquid dari suatu spesies kimia pada kondisi kesetimbangan. Jadi rasio vapor per liquid ya, berarti didefinisikan K sama dengan Y per X ya. Jadi sebenarnya K itu tidak ada satuannya ya, karena dia merupakan rasio dari ini ya, dari satuan yang sama. Ya. Ini kan fraksi. Nah, kemudian K-value dengan pendekatan hukum Rolle. Nah, apabila dikaitkan dengan hukum Rolle, maka K itu kan Y per X. Maka kalau dipindah ruas, K sama dengan P saturated per P. Ya. Kalau P aja itu P total, kalau ada satnya di atas, artinya dia jenuh, saturated. Apabila dengan pendekatan hukum Rolle modifikasi, karena kalau hukum Rolle modifikasi itu ada koefisien aktivitas, yaitu gamma, maka tekanan saturatednya itu ditambah dengan gamma. Kemudian ini ada I, kalau I itu ya tergantung komponen ya, komponen 1, 2, 3. Misalkan komponennya 3 jenis, ya berarti nilai K-nya itu ada 3. Ya nanti saya ajari cara mendapatkan nilai K, ya. Nanti ada grafiknya juga. Tapi kita belajar terlebih dahulu tentang ini adalah untuk komponen biner perhitungan bubble point berlaku sigma YI sama dengan 1, sehingga sigma KI kalikan XI sama dengan 1. Ya, ini ada sigmanya, artinya bisa ditotal. Kalau komponennya 3 ya berarti ada 3. KI kalikan XI-nya. Kemudian kalau untuk dew point, sigma XI sama dengan 1, sehingga sigma YI per KI sama dengan 1. Ini semua persamaannya itu berasal dari persamaan yang ini ya. Cuma B-nya diganti 1 gitu aja. Kalau yang bawah ini X-nya diganti 1. Sama saja. Nah, kemudian nilai K-value itu cara mendapatkannya dari ini namanya grafik. Nah, ini bawahnya Briester. Kalau pada buku Smith-Manes ada 2 versi. Ada untuk versi suhu rendah dan suhu tinggi. Jadi suhu X-nya yang kiri ini adalah tekanan, satuannya PSIA. Ya. Ada yang menggunakan KPA. Ya. Kemudian suhu X yang sebelah kanan ini adalah suhu satuannya Fahrenheit. Edisi 6 itu kalau nggak salah menggunakan Celsius ya, seingat saya. Ya. Cara bacanya gimana? Ya, cara bacanya gini. Nah, saya tak insert save. Save-nya ini aja ya, kelihatan. Nah, ini grafik yang kayak
kita ini ya, kayak meteran baju. Ya. Ini masing-masing komponen memiliki grafik. Ya. Ini ada metan, ada etilen, etan, dan sebagainya. Ini masing-masing punya ini nilai. Nah, ini nilainya. Kemudian cara membacanya begini. Yang kiri ini kan tekanan, yang kanan ini suhu. Nah, seumpamanya tekanannya 300 PSIA, suhunya min 10. Untuk metan ini berapa? Caranya gini, ini ditarik lurus saja. Nah, ini kalau saya pakai sheet, kalau kalian ada hard booknya ya, hard copy-nya ya pakai penggaris. Nah, ini warna merah biar jelas. Nah, ini dapat. Berarti nilai K untuk metan itu adalah apa ini? Berapa besar? Ya sekitar 5,1. Kemudian untuk yang etilen ya satu lebih dikit ya, berapa ini ya? Nggak sampai 1,1. Anggap saja 1,05. Kalau etan ini nilainya minus. Terkadang itu ada nilainya minus ya. Seperti etan ini minus, bukan minus ya ini. Nah, ini penilaiannya kurang bagus. 0, ya ini ya, 0,7 ya, sorry ya, bukan minus tapi 0,7 ya, tandanya titik di depan ini koma ya aslinya. Kalau untuk propan ya, misalkan propan kan ini ya, propan itu ini 0,15 ya, 0,15. Nah, seperti itu. Nah, ini titik ya, titik. Kalau depannya ada kayak apa tandanya, ini bukan minus tapi titik ya. Sorry. Tadi keliru makanya. Ini untuk suhu yang rendah. Untuk suhu yang tinggi ya, pada buku Smith-Vanes itu halaman berikutnya itu juga sama cara bacanya. Cuma beda rentangnya ya, rentang suhunya berbeda. Ini suhunya relatif tinggi sampai 400 Fahrenheit. Beda rentang ya. Istilahnya itu kelanjutannya ya. Kalau karena di buku dicetak itu enggak cukup, kalau panjang ya berarti dijadikan 2 halaman. Nah, kemudian campuran biner pada T atau P tertentu pada suhu atau tekanan tertentu untuk bubble point yang tidak signifikan, fraksi mol yang diberikan adalah YI harus memenuhi persamaan 10,14. Komposisi dunya XI sama dengan YI per KI. Kalau dew point pakai persamaan 10,13, komposisi bubble-nya YI sama dengan KI kalikan XI. Nah, kemudian perhitungan K-value itu untuk apa? Perhitungan K-value itu banyak digunakan untuk menghitung, yang pertama itu tekanan di dalam suatu sistem. Yang kedua itu untuk mencari komposisi dalam suatu sistem. Asalkan sistem itu bekerja dan ada kesetimbangan vapor liquid equilibrium-nya, perhitungan menggunakan K-value ini banyak digunakan ya. Termasuk perhitungan flash ya, flash calculation ini sama-sama menggunakan K-value juga. Itu banyak digunakan misalkan pada evaporator, kemudian alat distilator, tangki flash ya.
tangki flash juga ada ya. Ya dan sebagainya yang dia menggunakan prinsip vapor liquid equilibrium. Nah, ini kita masuk ke perhitungan flash ya. Perhitungan flash itu artinya perhitungan cepat ya. Ya namanya perhitungan cepat pasti ada beberapa hal yang diabaikan ya. Tapi perhitungan flash ini berguna untuk memprediksi secara cepat, tidak untuk memprediksi secara detail ya, enggak ya. Ini hanya sampai pada tekanan dan komposisinya saja. Nah misalkan ini ada sistem, ada feed masuk, kemudian di dalam tangki ini dia terpisah antara liquid dan vapornya, liquid sebelah bawah, vapor atas, di mana liquid pada P lebih besar dari P bubble. Nah, ini jelas ya, karena P total lebih besar dari P bubble-nya. Terevaporasi sebagian ketika P turun menghasilkan dua sistem fasa, yaitu vapor dan liquid pada kondisi setimbang. Tentukan TPZ. Nah, terus ini ada istilah ya, Z ya, ZI adalah jumlah mol suatu komponen pada fraksi liquid dan vapor ya. Jadi Z itu merupakan jumlah fraksi suatu komponen dalam fase liquid dan vapornya. Jadi kalau X kan liquid saja, Y itu vapor saja. Kalau Z liquid dan vapor, tapi dalam satu komponen. L adalah jumlah mol liquid dengan mol fraksi XI dan V adalah jumlah mol vapor dengan mol fraksi YI. L plus V sama dengan 1. Ya, maka jadinya gini, karena Z itu adalah total mol, maka jadi ZI sama dengan XI kalikan L plus YI kalikan P. Gitu. Nah, dari sini karena ini ya L plus V sama dengan 1, maka L disubstitusikan dengan 1 min V. Nah, jadi seperti ini. Ini yang saya hijau ini penting ini. Ini nanti dipakai pada penyelesaian kasus flash calculation. Kemudian dari K-value, nah ini K-value-nya kan dapat YI per XI, sehingga penyelesaian persamaan YI menjadi YI sama dengan, ya ini dibolak-balik saja. Nah, X-nya itu disubstitusikan pada X yang di atas ini. Nah, ini disubstitusikan. Ya. Kemudian dikondisikan sedemikian sehingga YI sama dengan ZI kalikan KI per 1 plus V kalikan KI min 1. Nah, ini. Nah, sehingga jadi kayak gini. Nah, ini sama aja sebenarnya. Kalau YI sama dengan 1, jadinya gini. Nah, ini flowchart untuk pengerjaan flash calculation-nya. Ya. Kita coba membahas contoh soal. Kita membahas contoh soal terlebih dahulu sebelum saya membahas tentang problem. Nah, ini example 10.4. Ini ada campuran. Campurannya itu 10% mol metan, 20% molnya etan, 70%
maunya propan pada suhu 283,15 Kelvin atau 10 derajat Celcius. Tentukan yang A dew point pressure, yang B bubble point pressure. Intinya kalau ada komponen 10, 20, 70 ya, metan, etan, propan, berapa tekanan dew point-nya, berapa tekanan bubble point-nya. Nah, ini grafik digunakan untuk mencari nilai K. Nah, kemudian ini ya, komponennya metan, etan, propan ya. Kemudian yang atas, nah, nanti pertanyaan yang A itu dew point ya, karena dia dew ya, dew point embun ya, maka dia JI ya, JI 0,1, 0,2 dan 0,7. Nah, kemudian ini ya, tekanannya ini di trial ya. Di trial untuk mencari nilai K. Nah, suhunya berapa? Suhunya di soal itu ini ya, 10 derajat Celcius atau 283,15 Kelvin. Kalau grafiknya menggunakan Fahrenheit ya di konversi dulu ya. Nah, ini sudah pakai Celsius, ini edisi 6 ya. Nah, seperti cara yang saya terangkan tadi ya, suhunya 10 derajat Celcius, P-nya tekanannya ini di trial, dicoba ya, 6,9 bar misalkan. Dapat K-nya sekian. Metan, etan, propan dapat. Kemudian YI per KI ya, dihitung ya, berarti 0,1 bagi 20 ya, hasilnya 0,005. Nah, untuk etan dan propan juga dihitung, dapat 0,828. Nah, ini kan menyalahi konsep ya. Sigma YI per KI itu kan sama dengan 1 seharusnya. Ya, karena bagaimanapun fraksi itu totalnya 1 ya, fraksi itu nggak ada kurang dari 1 total, itu nggak ada. Nah, sehingga ini masih belum tepat trialnya. 6,9 berarti tekanannya belum tepat. Tekanannya ditambah 10,34 dengan cara yang sama, maka sigma YI per KI-nya 1,174 ya. Ini lebih dari 1, fraksi lebih dari 1 kan impossible, nggak mungkin. Trial lagi sampai 8,7 bar, ini ternyata pas fraksinya dapat 1. Nah, berarti 8,7 bar ini merupakan dew point pressure, di tekanan dew point-nya yang benar 8,7 bar. Dan nanti kenyataannya kalau misalkan di dalam kolom distilasi ya, pada stage sekian komponennya segini, pressure-nya berapa? Ya bisa diperkirakan dengan flash calculation kayak gini. Oh ya, ini untuk graphical value ini saya cari aplikasi di Google Play Store-nya belum ada ya. Di Google Play Store itu adanya humidity chart, steam tabel, kemudian apa lagi ya, konversi satuan. Ya, siapa tahu kalian bikin program ya, dengan cara kalau titiknya banyak ya dibuat persamaan linearisasi. Dan nanti temannya wajib download ya, jadi untung kalian nanti. Ya, untuk yang B bubble point pressure ya, karena bubble point maka yang 0,1, 0,2 dan 0,7 ini jadi X. Nah, kemudian yang beda
itu adalah persamaan KI kalikan XI. Nah, persamaannya ini beda. Ya. Karena ini kan YI per KI. Nah, kalau yang ini XI kalikan KI. Nah, ini. Di trial dengan cara yang sama, cuma berbeda dalam hal pola ya. Kalau yang atas tekanannya naik, fraksi totalnya juga naik. Ya. Kalau yang B, ya, bubble point pressure ini tekanannya naik, tapi fraksinya turun. Jadi cara mentrialnya nanti ngira-ngiranya biar enggak ngitung banyak ya, gitu. Nah, caranya gini. Berarti harus tekanannya dinaikkan kok dia terlalu tinggi ya, maka diturunkan lagi 26,54. Ternyata fraksinya pas dapat 1 ya. Nah kemudian ya ini flash calculation, ini rumusnya sudah saya jelaskan tadi ya. Kita ke example 10.5. Ini ada sistem komponen 1 aseton, komponen 2 asetonitrile, komponen 3 nitrometan. Suhunya 80 derajat Celcius, tekanannya 110 kPa. Has the overall composition. Ya. Ini ada Z ya. Z itu artinya jumlah fraksi liquid dan vapornya. Z1 berarti punyanya aseton 0,45, Z2 0,35, Z3 0,2. Asumsikan hukum Raoult berlaku pada sistem ini. Tentukan L, ya. L itu mol liquidnya, ya. V adalah mol vapornya, ya bisa dilihat ya. Nah, ini. Kemudian disuruh mencari Y-nya, ya. Jadi fraksi gasnya. Ini suhunya ya 80 derajat Celcius ya, sama kayak di atas. P1 sat, P2 sat, P3 satnya sudah diketahui langsung. Enak ini ya. Yang pertama ya, do a bubble P calculation with ZI ya. Berarti menghitung tekanan bubble-nya. Tekanan bubble itu kan liquidnya ya, berarti XI kalikan PI 1 rated plus X2 kalikan P2 1 rated plus X3 kalikan P3 1 rated ya. Ini tekanan bubble-nya. Dapat 132 kPa. Tekanan dunia ya. Ini sebenarnya rumus ini ya, yang halaman depan-depan itu ya. P bubble dan P do. Ini kan dua persamaan yang sama. Dua persamaan, satunya untuk bubble, satunya untuk do maksudnya. Sama dengan yang chapter 10 yang halaman depan-depan. Cuma pada chapter 10 halaman depan-depan itu kan dalam bentuk sigma ya. Kalau ini kan dalam bentuk penjabaran. P do-nya ya dengan rumus ini dapat 101,52 kPa. Kemudian cari nilai K ya. K itu P sat per P. K-nya. Misalkan dicari di grafik ya boleh-boleh aja, tapi ini kan P sat dan P-nya sudah sama-sama diketahui ya. Ya, ini P1, P2, P3-nya.
Ya ini tekanan totalnya kan 110 kPa ini ya. Tekanan totalnya 110 kPa. Ya, dapat ya K1, K2, K3. Nah, kemudian equation 10.17. Ya, equation yang ini ada sigmanya. Kemudian belakangnya sama dengan 1. Ini dimasukkan untuk mencari nilai V. Nah, ini kalau dihitung manual ini ribet ya. Ini pakai solver ini harusnya. Pakai solver di kalkulator ada solver ya, atau di Excel. Nah, nulisnya agak ribet ya karena persamaannya panjang, tapi bisa. Ya, V-nya dapat 0,7364, L sama dengan 1 min V, ya, 0,2623. Nah, kemudian ini dengan persamaan 10.16 yang atas ini, ya, dia digunakan untuk mencari Y1, Y2, Y3. Kalau Y-nya sudah dapat, maka X-nya dapat juga ya dengan persamaan ini. Kemudian 10.6 ya. Ya ini penting, ini 10.6 ini kayaknya sering dipakai pada TPPK ya. Biasanya itu evaporator sama distilator. 10.6 ini kasusnya datanya menggunakan 10.4, tekanannya 13,8 bar. Ini digunakan untuk mencari K-value nanti. Berapa komposisi vapor dan liquidnya? 10.4 itu kan metan, etan, propan. Yang tadi, yang XY itu dirubah menjadi Z. Z-nya 0,1, 0,2, 0,7. KI-nya ini dari grafik yang kayak kita tadi ya. Dengan tekanannya 13,8 bar. Suhunya ya sama ya kayak yang atas tadi 10 derajat Celcius. Kemudian ini ya, ini YI, menghitung YI untuk, lah ini V-nya di trial. Jadi yang berbeda itu pada trialnya. Kalau yang sebelumnya itu trialnya menggunakan tekanan, kalau ini trialnya menggunakan V, jadi mol vapornya. Nah, terus angka ini dapat dari mana? Ini kan menghitung Y. Itu menggunakan persamaan 10.16 ya. YI sama dengan ini ya, dimasukkan ya. Nah, setelah ditotal sigma YI-nya tidak sama dengan 1. Nah, kebanyakan diturunkan lagi, oh ternyata sigma YI-nya lebih dari 1. Nah, pas ambil tengah-tengahnya 0,273. Sigma YI-nya sama dengan 1. Nah, ini berarti sudah komposisi vapornya. Komposisi liquidnya ya berarti XI sama dengan YI per KI. Cari sehingga dapat ini sigma XI-nya sama dengan 1 juga. Ya, setelah ini kita coba latihan problem